Shalom, damai di hati. Selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi dan yang terberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, tentu orang semua juga tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan. Tapi apapun yang menjadi torang keterbatasan dan kekurangan, torang akan tetap selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa torang harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena kasih Tuhan itu jauh melebihi dari segala torang kekurangan, kesalahan. Jauh melebihi dari segala torang keterbatasan dan kekurangan yang ada. Jadi tidak ada alasan yang dapat membuat untuk torang tidak dapat mengucap syukur. Karena hal untuk mengucap syukur, ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia hidup di tahun 1800-an. Bayangkan bicara tentang pergumulan dan tantangan hidup. Mungkin ada kalanya mendatangkan beban bagi torang, ataupun penderitaan, ataupun torang iman goyah. Tetapi sekalipun banyak tantangan, pergumulan hidup yang datang silih berganti dalam torang kehidupan, tapi torang masih bisa menikmati itu berkat Tuhan. Yaitu torang masih bisa melihat tentang keindahan, tentang kebaikan, keindahan alam ciptaan Tuhan. Torang masih bisa melihat di sekeliling sekitar torang tentang kemahakuasaan Tuhan. Torang masih bisa melihat tentang kebaikan-kebaikan yang selalu hadir di tengah-tengah torang kesesakan hidup. Tapi seorang yang bernama Fanny Crosby ini, mana mungkin dia dapat bersyukur? Mana mungkin dia dapat bersuka cita? Dia seorang biasa yang tidak lepas dari pergumulan tantangan hidup. Tetapi lebih daripada itu, dia pun bukan seorang yang dapat melihat. Dia adalah seorang yang tidak dapat melihat. Sejak kecil, dia mengalami satu penyakit yang mendatangkan dia tidak bisa melihat, mendatangkan kebutaan. Tapi sekalipun dia sangat terbatas, malahan dia punya keterbatasan itu melebihi orang-orang percaya saat ini. Tapi di tengah keterbatasan, dia bisa menciptakan beberapa lagu, pujian. Bahkan ada salah satu yang saya ketahui, ada lagu yang sering dinyanyikan ketika ada sukacita di dalam keluarga, ketika ada yang berhari ulang tahun, yaitu tentang ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Bayangkan seorang Fanny Crosby itu, dia mengatakan dia berbahagia, dan dia sangat yakin dan memiliki keteguhan, dan dia ingin Yesus itu menjadi milik kepunyaannya yang abadi. Ternyata di balik keterbatasannya, sebenarnya dia harus menjadi salah seorang yang paling mengeluh atas keadaan fisik yang ada. Tetapi dia menjadi salah satu orang yang paling bersukacita di tengah-tengah orang-orang yang bersukacita. Jadi memang pada masa waktu itu sangat mengherankan orang-orang di sekitar yang ada. Kenapa dia seorang buta, tetapi dia memiliki sukacita sebesar itu.
Dan bahkan dari kelemahannya yang ada, banyak orang juga yang diubahkan, banyak yang tidak percaya menjadi percaya, banyak yang kurang percaya menjadi lebih semangat. Bahkan banyak yang tidak memiliki harapan karena pergumulan, tetapi mereka boleh bertumbuh iman dari pengalaman yang ada dalam kehidupan Fanny Crosby. Dia seorang yang tidak bisa melihat, tetapi memiliki sukacita sebesar itu. Kenapa memiliki sukacita sebesar itu? Karena dia memiliki Yesus di dalam hatinya. Jadi sama halnya orang-orang percaya saat ini, orang semua memiliki Yesus di dalam torang hati. Jadi tentu apapun pergumulan yang datang silih berganti dalam torang hidup, orang harus tetap mengucap syukur. Orang tidak dapat selami pekerjaan Tuhan, tapi orang tahu Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi anak-anaknya. Orang bisa melihat di dalam banyak bacaan tentang Israel. Memang di situ orang lihat Israel, mereka jatuh ke berbagai-bagai pencobaan karena banyak kekurangan dan kesalahan yang mereka lakukan. Mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Tetapi di tengah-tengah dorong pergumulan, Tuhan hadirkan hamba-hambanya di sekitar mereka. Tuhan hadirkan nabi-nabinya di sekitar mereka, sehingga ada dengan perantaraan seorang nabi, dia berfirman. Tuhan berkata, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang aku rancangkan terhadap engkau, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, untuk mendatangkan hari esok yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kebaikan." Mengapa ketika Israel dihajar karena dosa dan kesalahan mereka, tapi kenapa Tuhan boleh mengutus nabi-nabi untuk membawa kabar baik kepada bangsa Israel supaya jangan dorong berputus asa? Karena Tuhan mengasihi mereka, karena Tuhan memilih mereka. Mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Bicara tentang Israel, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi kita juga orang-orang percaya, orang juga semua adalah umat pilihan Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, tentu sebagaimana Tuhan mengasihi Israel, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang percaya. Ada firman Tuhan sampaikan begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Ataupun ada di bagian lain menyampaikan, "Aku telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan." Ketika hari ini orang boleh menjadi orang percaya, ternyata itu anugerah yang Tuhan sudah tetapkan jauh-jauh hari, bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia sudah tetapkan bahwa suatu kelak nanti, suatu saat nanti, ada orang-orang seperti orang yang akan menjadi orang yang percaya. Memang di jauh sana, di luar sana, orang banyak melihat banyak orang yang selalu berbuat kebaikan. Bahkan seisi harta mereka, orang boleh berbagi untuk siapapun. Terlalu banyak kebaikan yang mereka lakukan. Tetapi di sisi situ, orang juga melihat mereka tidak dianugerahkan untuk percaya. Orang ini banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Tetapi lihatlah hari ini, orang adalah orang-orang yang percaya. Berarti orang adalah umat-umat pilihan Tuhan. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan, orang tentu dikasihi. Jadi sama halnya kita pada waktu itu di masa-masa yang lalu, kadang selalu berpikir
Kita kasihan banyak dosa, banyak kesalahan. Kita nak mau masuk surga, kita mau masuk neraka. Akhirnya kita pikir kehidupan jadi masa bodoh. Kita kok mau masuk neraka, sapa macam-macam jadi muka apa kita, apa boleh buat, apa tuh mau jadi. Akhirnya masalah selalu datang silih berganti. Banyak yang disakiti, banyak yang dilukai. Tapi ketika suatu saat kita masuk penjara, di dalam penjara kita baca-baca Alkitab, mau tidak mau untuk mengisi waktu yang hari-hari cuma begitu terus, akhirnya baca Alkitab. Bahkan ada pelayanan-pelayanan yang datang silih berganti melayani orang. Dan dari sanalah kita dapat mengerti ternyata Tuhan mengasihi kita. Kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dosa-dosa. Kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, tapi Bapa di sorga terlalu mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib supaya kita dosa dan kesalahan bisa ditebus. Akhirnya dari situ kita mengerti, kita menyadari, karena coba torang, ada kalanya ada satu orang dia cuma berbuat baik pada orang tentang hal yang sepele, tapi ketika dia ada masalah, cepat-cepat orang membantu pada dia. Bayangkan Tuhan ini, orang supaya banyak kurang, tetapi selalu dia berbuat baik pada orang. Karena di balik orang pe kekurangan, orang pe keterbatasan, banyak kesalahan, apakah orang tidak menikmati berkat? Tetap biar orang banyak dosa, banyak kesalahan, ada berkat juga yang datang. Sedangkan ada firman Tuhan bilang, tidak satupun berkat yang tidak berasal daripada Aku. Berarti ketika berkat itu datang, siapa yang memberikan? Tuhanlah yang memberikan itu. Berarti di tengah orang pe dosa dan keterbatasan, Dia tetap mengasihi orang, Dia selalu mencukupkan orang. Dari situlah kita berpikir, kita supaya banyak kurang, tapi Tuhan sangat baik bagi kita. Sedangkan orang lain cuma ada bikin satu kebaikan, cuma kebaikan sepele, kita selalu ingat-ingat terus. Berani dia ada masalah, cepat-cepat kita mau dibantu pada dia. Ini kasihan kita salah supaya banyak tetap Dia mengasihi kita. Apa yang membuktikan Dia mengasihi kita? Dia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Akhirnya kita berpikir, dengan cara apakah kita harus membalas segala kebaikan Tuhan itu? Ternyata kita sebagai orang percaya, kita mau diselamatkan. Karena ada firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita adalah seorang percaya memang. Pada waktu itu kita tahu Tuhan, tetapi kita tidak takut akan Tuhan. Tetapi bicara tentang orang percaya, kita sangat percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Cuma pada waktu itu kita bukan seorang yang takut akan Tuhan. Tapi karena kita hanya berpikir bahwa kita banyak dosa, kita nak mau diselamatkan, sampai akhirnya kita selalu berbuat kesalahan. Jadi masa bodoh, apa boleh buat? Toh kita memang mau masuk neraka. Jadi kalau ada yang mau rusak, baku rusak. Dalam pengertian pada waktu itu. Tetapi setelah mengerti, mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba pelayan yang Tuhan izinkan hadirkan pada waktu itu di dalam penjara, membaca firman-firman Tuhan, Alkitab, akhirnya kita menyadari ternyata Tuhan itu terlalu mengasihi kita. Sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu terlalu baik, sampai kapan kita menyakiti hati Tuhan terus. Sama dengan dalam kehidupan sehari-hari. Di waktu orang tua sehat-sehat, orang bikin kecewa terus. Setelah orang sudah ada, bertorang tak pikir, kasihan orang mama dan papa, orang tua bayi-bayi pat orang
Torang bikin kecewa terus, torang melawang terus. Setelah dorang sudah ada, baru torang mengerti, aduh kasihan. Tapi ada kalanya so terlambat. Di saat torang sadar, torang mengerti tong orang tua sudah ada. Sama halnya dengan torang di hadapan Tuhan. Tapi untunglah di dalam Tuhan tidak ada pernah kata terlambat. Kapanpun, dimanapun, torang kembali mau datang kepadanya. Dia selalu menerima torang karena dia terlalu mengasihi torang. Ada Mazmur Daud dalam pasal 23, dia bicara, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita pelajari juga tentang gada dan tongkat. Ternyata gada dan tongkat ini merupakan hajaran dan pukulan yang Tuhan berikan kepada seorang Daud, karena dia juga sangat terbatas. Tapi dari pukulan dan hajaran yang ada, dia menyadari itu bagian kasih Tuhan di dalam hidupnya. Sampai bagi dia, hajaran dan pukulan itu merupakan penghiburan buat dia, yang untuk menyertai dia supaya jangan sampai dia jatuh. Kita juga sangat banyak merasakan pukulan dan hajaran Tuhan. Tapi dari pukulan dan hajaran yang ada, akhirnya kita menyadari itu karena Tuhan mengasihi kita. Kalau nak mengasihi kita, dia tidak hajar, dia tidak tegur pada kita. Mana mungkin anak-anaknya ketika ada di ujung jurang, ujung tebing, baru dia nak mau tegur, baru dia nak nasihati ataupun dia ajar. Kalau orang cuma mau paksa ingin melewati itu jurang itu, dia tahu ketika melewati itu orang akan binasa, orang akan jatuh dan tak berdaya. Makanya supaya orang jangan terus dia pukul, dia ajar. Tapi dari pukulan dan hajaran itu kita menyadari ternyata dia terlalu mengasihi kita. Bagaimana? Dia kan kita ada bawa konten kok. Terus petunjuk. Kita mau taruh di apa? YouTube. Bagaimana? Dia kan kamu suruh datang jemput orang, tak ada kota yang ada di sini. Supaya datang untuk kabar, bahkan di rumah. Kita ada bawa pickup, dong so pinjam pipa rektor pe rumah mau pakai bangga. Jadi sudah ada foto kita. Karena Pak Eko udah saya lihat CCTV di ruang rektor, jadi dia lihat. Mereka tuh saya kayak, lagi teman-teman orang kata perlu berani. Iya, tadi terlihat kok ada di atas itu kan. Dia akan sana. Tadi itu kamera pica, jadi mau ganti. Pak Rektor hari Sabtu supaya kan ada kegiatan dari orang dari Arusha. Suka bawa bos bercerita, cari waktu malam. Soalnya enak dong sepangi-pangi, udah tahu tuh kalian tuh, jadi tidak sembarang sepangi. So pas berarti kan tuh Tuhan pemaule dia akan jadi berkat buat pimpinan tuh. Iya kan, itu juga kan. Maksudnya kalau bilang supaya tidak setengah-setengah hati dan kata bekerja dengan Iya. Urus ini. Kita kok ada bawa konten firman Tuhan tuh, pengalaman hidup, taruh di. Soklar itu belum. Sebentar. Somoklar kurang ubah kunci. Arso kurang 5 menit. Jadi lanjut saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari hajaran dan pukulan itu akhirnya kita mengetahui Tuhan mengasihi kita. Makanya ada firman Tuhan bilang, siapa kukasihi dia kuhajar dan kutegur, untuk itu berilah dirimu untuk bertobat. Dan karena itu kita mau bertobat, kita mau merubah diri, karena kita tahu Tuhan terlalu baik di dalam kita kehidupan. Kita banyak salah, kita banyak kurang, tetapi dia tetap mengasihi kita. Dan untuk itulah kita mau memberi diri untuk Tuhan,
sampai kita sampaikan pada Tuhan, sejauh mana Engkau hendak pakai kita untuk menjadi saluran berkat buat kita pe saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, ataupun siapapun yang Tuhan kehendaki untuk kita boleh menjadi berkat. Jadi kiranya pengalaman iman, kesaksian, perjalanan hidup yang boleh teralami, yang boleh disampaikan dan boleh dengarkan, kiranya boleh memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ataupun siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, boleh memberikan kekuatan, memberikan penyemangat, sehingga torang pe iman jangan pudar, torang jangan patah semangat ketika diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan hidup yang ada. Tapi torang ingatlah bahwa torang ini ada dalam rancangan Tuhan. Torang ini ada dalam kuasa Tuhan, karena Dia telah memilih torang, Dia telah merancangkan torang, Dia telah menetapkan torang. Bahkan sejak dunia belum ada, wah suatu kelak nanti ada orang-orang seperti torang yang akan menjadi orang percaya. Dan torang ada dalam kuasa dan kehendak-Nya. Jadi untuk itulah apapun yang menjadi pergumulan, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, tetap semangat, jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun kesukaran hidup. Seperti ada pujian bilang, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nanti torang lanjut lagi, karena pas ada Bapak Diaken ada datang tadi, kita cuma ada izin sadiki, yang enak semua tak putus. Jadi selesai ini nanti lanjut kembali. Ya, semua diberkati, torang sama-sama diberkati. Tuhan Yesus mengasihi torang semua. Tetap semangat. Amin.